Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke part 2. Kali ini kita akan bahas tentang peran perempuan dalam keluarga. Masih bersama tamu-tamu spesial kita dari Ibu-Ibu Pimpinan Daerah Aisyah. Bentar ya, Pak. Nah, kita lanjut Ibu ya. Mau membahas tentang peran kita, Ibu-Ibu dalam keluarga selama Ramadan. Bagaimana pandangan Ibu-Ibu Aisyah? Dari Ibu Sumianti dulu ya, Bu. Bagaimana nih Bu peran Ibu dalam membangun suasana Ramadan di rumah? Boleh diceritain sedikit Bu? Ya, eh, masukan ya. Kita diskusi menyambut bulan suci Ramadan, peran ibu menjadi lebih banyak dan lebih ganda. Karena yang biasa dikerjakan di siang hari akan dikerjakan di malam hari. Yang paling utama adalah peran ibu itu membuat suasana kondusif di bulan Ramadan. Artinya di keluarga itu harus mampu menahan nafsu, baik nafsu amarah, nafsu bicara, nafsu penglihatan, kemudian perilaku, itu harus mampu menahan. Dan bagaimana menyikapi situasi itu, maka peran ibu di sini sangat penting. Memberikan motivasi-motivasi, dukungan-dukungan kepada warga yang ada di rumah untuk melaksanakan ibadah yang memang sangat dianjurkan, memperbanyak ibadah dalam di bulan Ramadan. Jadi peran ibu itu ya dari mulai bangun sahur, menyiapkan berbuka, mengkondisikan situasi, disiplin waktu kepada anak-anak, kemudian situasinya ketika bangunin sahur bagaimana, itu semua menjadi peran ibu. Dan tidak lupa berkomunikasi, komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik antar keluarga, sehingganya situasi di bulan Ramadan menjadi kondusif. Itu menjadi peran ibu dalam bulan Ramadan. Biasa yang kalau tadi Bu Sumianti bilang jadi double ya Bu ya. Iya, jadi Jadi double. double, triple. Nah tadi saya tambah dikit nih ada dua peran nih. Tadi ada bantuin apa namanya menahan segala macam yang dilarang dan memberikan motivasi. Motivator utama ya Bu ya. Iya, motivasi. Ibaratnya nih yang ngompor-ngomporin, Iya. yang menjaga Tapi yang nyala semangatnya orang di rumah. Iya. Nah itu ibu. Nah sejalan nih kan kita sering dengar ya ibu itu sebagai madrasah utama, Iya. sebagai pemeran utama, peran utama yang besar ini. Kita ke Ustazah Eni. Sebenarnya ada nggak sih nih dalil tentang pentingnya perempuan sebagai pendidik utama, madrasah utama dalam keluarga? Boleh diinfokan dalilnya kan? Kalau kita melihat dalil tentang perempuan ya, didik ini ya, itu sebenarnya ada di hadis ya. Hadisnya sama dengan yang disebut tadi al ummu madrasatul ula gitu ya. Jadi ibu itu adalah madrasah pendidik yang utama. Itu sih. Jadi memang ketika anak masih di dalam kandungan saja itu ibu sudah memiliki peran itu gitu ya. Jadi anak-anak ketika masih dalam kandungan diperdengarkan ayat Al-Quran, ibu juga sering membaca Quran, berakhlak yang mulia, itu insya Allah akan sampai kepada anak. Jadi nilai-nilai yang juga sampai kepada anaknya nanti ketika mereka sudah besar gitu. Sih yang utamanya itu. Terlebih di bulan Ramadan itu bisa dibilang bulan pendidikan kali yang Iya, anak bisa lebih fokus yang tadinya pendidikan kita bagi dua sama sekolah gitu ya Mi ya, kita bagi dua sama sekolah di rumah, dan di bulan Ramadan itu kita di rumah jauh lebih banyak peran orang tua jauh lebih. Kadang-kadang itu juga peran kita kan membangunkan sahur. Gimana kalau ada anak yang sulit bangun sahurnya? Ini peran kita juga ya. Kalau bukan gitu lewat terus ya Bu ya. Iya, gitu. Kadang-kadang bukan cuma anak ya Bu,
Iya. Betul, betul. Padahal Betul. cuma anak ya, Bu. Betul. Iya, betul. Padahal kita paling pertama dapetnya ya, Bu ya. Betul. Iya. Itu Motivator makanya kita. madrasatul ula itu di situ ya. Betul, kita harus pinter. Utama. Pinter salah satunya manajemen waktu juga kudu pinter ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, terus ini nyambung nih. Eh, kita harus mendidik dan melatih diri kita dan juga anak. Nah, nyambung ke situ sebenarnya anak-anak kan kita juga perlu tanamkan semangat ini ya. Nah, Bu Nur Hayati, nilai apa sih atau semangat apa juga sih yang paling penting buat ditanamkan selama bulan Ramadan? Kita juga ada semangat ketika nanti jauh lebih banyak di rumah waktunya. Nah, biar apa sih? Terutama biar ini paham bahwa Ramadan itu kesempatan kita buat jadi lebih baik. Waktu yang dimasalahkan Bu Nur Hayati. Iya, baik. Melalui Ramadan, anak-anak kita itu kita tanamkan yang pertama kesabaran. Ya, nunggu waktu berbuka itu luar biasa. Ya, apalagi kalau anak kita itu masih usia yang SD lah ya. Terkadang kulkasnya sudah dibuka-buka. Ya, makanya tadi kata iya betul. Kalau sudah bikin hidangan berbuka, ibunya gimana nggak mau bikin ya? Kalau Nutrijel kan pasti dibuatnya kan agak pagi ya. Bagi anak-anak yang pulang sekolah, nah itu kita didik. Nah ini begini dan begitu ya kita ajarkan. Kita latih kesabarannya. Kemudian juga kita latih juga tentang sosial mereka, ya. Sosial mereka. Kita bantu mereka itu biasanya di sekolah itu ditanamkan ya. Kalau ini kalian ada counseling untuk bersedekah. Nah, kita yang menyiapkan. Atau kalau kita membuat sesuatu yang memang kita sudah niatkan ya, kalau puasa itu biasanya kita sudah niat, oh ini takjil buat tetangga sebelah, ayo anak kita yang kita suruh antar biar dilibatkan, biar dia itu punya rasa peduli ya. Kemudian juga sudah barang tentu rasa syukur ya. Kita tanamkan kepada anak-anak kita itu, kita bersyukur loh nak, orang lain coba lihat mau berbuka saja dia harus memulung ya Kak. Ayo kita tanamkan rasa syukur kita kepada anak-anak kita. Kemudian juga anak kita ajarkan dalam Ramadan ini yang terpenting adalah kontrol diri. Tadi sudah dikatakan yang namanya HP itu ya. Nah, kita ajaklah anak kita, kalau di hari-hari yang lain mungkin dia itu 2 jam atau 3 jam ya kita ajaklah dia itu supaya bisa kontrol diri. Juga diusahakan kalau dia itu main dengan temannya juga terkadang kan suka agak ego ya. Kita ajak Nina jangan seperti itu ya. Ayo ucapkan maaf ya. Kalau dia tidak bermain HP, dia bersama temannya ya. Ayo kita dampingi. Konflik-konflik sosial Iya, anak ya, betul. Makanya tadi katanya ibu adalah madrasah ya. Jadi kalau bisa memang kita punya waktu banyak ya untuk mendampingi anak-anak kita, terutama ya yang masih tingkat SD dan SMP ya. Dan tidak juga menutup kemungkinan yang SMA juga ya. Karena di tingkat yang SMA terkadang kita terlupakan tuh. Kita fokusnya kepada anak-anak kita yang iya dia mau udah paham tentang puasa, dia tentang tidak, tetap kita tumbuhkan rasa syukurnya, rasa sabarnya, kontrol dirinya dan rasa peduli kepada sesama. Demikian. Nah, tadi udah disebut-sebut juga nih. Sedikit tantangan tadi udah disebut dari handphone ya, Bu ya. Betul. Karena waktu libur sekolah Panjang. panjang. Jadi kayaknya handphone tuh makin sering dipegang ya, Bu ya. Betul. Tantangan terbesar anak-anak Betul. dan kita orang tuanya. Apalagi sih, Bu, kalau menurut Ibu tantangan selain dari handphone, selain konten-konten yang ada di handphone, apa Ibu tantangan? Boleh di share. Baik ya. Ibu. Nah, Ibu kan udah lebih banyak, lebih banyak. Tantangan apalagi biar kita siap-siap nih, Bu. Selama Ya. bulan Ramadan khusus. Pergaulan dengan temannya. Pergaulan. Iya. Kalau anak kita itu nih yang sering terjadi nih. Kalau sudah malam lewat dari malam ke-10 ya, anak itu kayaknya sudah malas untuk tarawih. Atau sebaliknya dia tarawih, tetapi dari rumah mah tarawih ya. Ketika itu baru juga sholat isya terus pada bubar. Saya terkadang, loh anak-anak kemana ya? Makanya jangan, ya bukan tidak boleh percaya dengan anak ya. Kita pantau juga atau kita tanya juga, tadi imamnya siapa ya? Nah betul, teman pergaulannya.
Dan memang sekarang mah kita harus tahu ya, walaupun anak kita sudah mahasiswa, kita harus tahu siapa sih teman bergaulnya. Oh, ada si Anu di sana. Oh iya, dia mah anak orang baik, biasanya seperti itu ya kita ya. Betul. Keluarga ya, Iya, jadi betul. bulan Di mana Ramadan. Iya, betul. kabar dan kelas yang akhirnya ibu-ibu ya terutama banyak konten baik digital ataupun di rumah Betul. atau ustaznya sebenarnya gimana sih peran perempuan dia peran yang banyak itu tantangan yang banyak itu dia akan sama Nah, itu tuh yang susah. ya Iya, Bu betul. teman tenangnya sampai menjelas kayaknya ada tips lain selain sama itu Kalau kita tahu pahalanya besar, insya Allah sabar. iya kita tahu Iya. iya besar ya Mi Jadi kita paham bahwa apa yang kita lakukan, setiap yang kita lakukan itu nilainya ibadah dan pahalanya besar, itu sebenarnya yang penting ya. Jadi kita bakal ikhlas dan bakal sabar karena kita tahu apa yang akan kita dapatkan dari ikhlas dan sabar itu. Adanya. Iya. Jadi Kiki Iya, betul. ya kan ibadah itu enggak cuma materi yang kita dapatkan yang bisa dilihat di dunia, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dalam surganya nanti. Nah, jadi di dalam hadis riwayat Ahmad itu dikatakan dia perempuan yang sholat 5 waktu, yang puasa bulan Ramadan, kemudian dia taat kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya, maka dipersilahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang ia kehendaki. Luar biasa ya. Itu saja udah cukup. Ya gitu. Jadi pahala yang Allah siapkan untuk kita orang-orang yang sabar, salah satunya adalah pahala yang tidak ada hisabnya. Jadi pahala yang gede banget gitu, yang kita nggak tahu dah, Allah yang paling tahu pahala yang besar itu bagi kita perempuan yang sabar, yang ikhlas gitu, yang menjalani peran-perannya baik itu di rumah maupun di publik seperti itu. Jadi intinya Mi, kalau ingin sabar dan ikhlas harus tahu berapa besar pahalanya. Gitu. Mungkin ya. besar itu gitu Iya, sebesar itu sehingga kita menjadi ikhlas. jadi motivasi gitu ya Iya. Gitu. Oke. nah itu kan nyampe ke kita nih kan dia kita sabar sama kalau gimana caranya kalau biar anak kita juga sabar anak kita juga ikhlas buat tadi ngejalanin sampai 30 hari ya Bu. Betul. buat tahan sampai maghrib buka-buka tugas semua gimana Mi caranya nularin sabar sama ikhlas Ya, jadi untuk ke anak-anak ya selama Ramadan ini, misalnya contohnya di Ramadan ya, karena kita udah mau Ramadan. Jadi anak-anak itu pertama untuk butuh diajarkan tentang keikhlasan ya. Pertama itu dengan selalu mengingatkan niat. Jadi ajarin ketika dia melakukan satu amalan, misalnya mau puasa besok, niat nih gitu ya. Misalnya Neng gitu ya, anak kita gitu. Betul. Neng besok udah mau puasa, ayo kita niatnya karena apa gitu, misalnya kita tanyakan ya, kita puasa niatnya karena Allah ya, bukan karena diperintah oleh bu guru gitu kan, bukan karena diperintah oleh ustazah di pengajian gitu, bukan target-target. Nah, itu. Jadi harus dari awal tuh harus disampaikan, walaupun nanti dapat bonus dong, baru uang Biasanya betul. iya, uang lebaran gitu ya. Tapi yang penting itu kita di awal udah bilang ini niatkannya adalah karena Allah gitu. Jadi itu pelajaran ikhlas buat anak-anak. Kemudian kalau belajar sabar ya, anak-anak juga kan selain dia belajar ikhlas juga harus belajar sabar. Nah, kita harus ajarkan juga kesabaran itu pada anak-anak kita ya. Bagaimana caranya ya, ketika anak-anak mendapatkan kesulitan dalam berpuasa misalnya, biasanya kalau udah menjelang tadi ceritain ya, udah menjelang sore itu wah udah uring-uringan tuh anak-anak karena lapar. Nah, ketika kita menghadapi mereka dengan sabar, dengan tenang gitu ya, insya Allah itu akan membekas pada diri mereka. Misalnya ketika dia kelihatan pucet, uring-uringan, ya Allah anakmu lapar ya gitu ya. Dielus-elus ya, Mi. Sabar ya, yuk kita hadapin sama-sama. Insya Allah kita akan
kuat, yuk kita kuat sama-sama. Itu jadi bahasa-bahasa yang lembut, bahasa tentang motivasi, musyawarah, dan yang paling penting itu adalah di kitanya ini loh, ya, di orang tuanya, di ibunya. Ibunya harus tenang, harus ya sabar menghadapi anak-anak itu. Ya, jadi jadi anak-anak itu perlu itu ya dikuatkan seperti itu. Jadi motivasi digandeng bareng-bareng. Iya, betul. Betul. Jadi jangan sampai bilang masa nggak kuat. Nah, kata-kata itu tuh masa kuat. Bilang ke anak-anak ya, insya Allah kamu kuat. Ya Allah. Buat sama Uni sama Bunda. Oke, Mi. Itu catatan-catatan poin-poin ini ya. Bisa diingat ya sama ayah bunda di rumah, bunda bapak di rumah. Oke, terima kasih Mi. Tips-tipsnya nih untuk sahabat dan ikhlas. Terus kita balik lagi ke kenyataan. Sulit sedikit kayaknya. Kenapa banyak ketegangan? Kadang-kadang kan ada kesulitan. Kadang-kadang ada tantangan saat ada teman dan kita yang gak berkontribusi di luar, ada pekerjaan, ada perang-perang sosial, sulitnya kebayang deh. Nah, saya mau ke Bu Sumian nih, bagaimana sih kalau ibu cara membagi waktu khususnya di bulan Ramadan nih untuk ibadah pribadi dengan tanggung jawab keluarga yang tadi sebanyak itu, bagaimana sih dia nggak ada yang diterapkan. Wah, gimana Ibu? Bu Sumiati boleh sharing bagaimana cara Ibu? Oke. Wah, ini peran kita memang sangat istimewa, perempuan. Apalagi ketika punya ruang waktu di luar. Kita menjadi sangat istimewa. Baik, terkait dengan ibadah pribadi, kemudian tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab keluarga. Ini memang sangat penting buat kita memanage waktu. Yang pertama kita memanage waktu. Ya. Kita contohnya buat jadwal kapan kita baca Al-Quran, kapan kita masak, kapan kita nyuci, kan gitu. Karena kan kita tadi perempuan muslim. Kemudian prioritaskan ibadah yang utama. Jadi disiplin waktu dia. Ini masih kaitannya dengan disiplin waktu. Ibadah yang utama. Ya, misalkan sholatnya ya paling tidak tepat waktu. Gitu kan? Kemudian ketika kita melihat anak masih main HP, kita tegur. Itu kan salah satunya untuk tanggung jawab kita di keluarga. Kita tegur, sholat dulu. Terus kita bikin jadwal tadi, udah baca Quran belum? Ini kalau ya anak-anaknya masih SD atau SMP, kita bikin jadwal. Iya, waktunya kita baca Quran. Iya, waktunya kita sholat. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan ibadah dan keluarga. Artinya begini, walaupun itu misalkan rumahnya yang jauh dari musola atau masjid, ya, ibu dan anak-anak atau bapak itu bisa sholat berjamaah. Ini diintegrasikan dengan ibadah. Sholat berjamaah, kemudian libatkan anak dan pasangan. Gitu. Jadi misalkan tidak ke musola atau tidak ke masjid, di rumah berjamaah. Ini diintegrasikan dengan ibadah. Kemudian komunikasi terbuka. Anak yang masih SD, ya, kan bisa jadi pengaruh lingkungan, dia ingin buka zuhur misalkan. Di luar dia buka zuhur, tapi pas begitu pulang puasa lagi. Nah, ini kan perlu komunikasi terbuka. Anak itu bisa terbuka ketika kita dekatkan, kita gali supaya dia bisa berkomunikasi dengan kita. Kemudian yang berikutnya, mengelola tanggung jawab.
tanggung jawab di sini artinya kita punya anak perempuan misalkan. Delegasikan pekerjaan perempuan misalkan. Nah, kamu pagi ini cuci pakaian ya. Delegasikan dia. Gitu. Jadi tanggung jawab ini terhadap keluarga. Kemudian yang laki-laki, nah kamu nanti beli sayuran ya misalkan. Kalau anak kita ada 2 atau 3. Nah, begitu juga kepada pasangan kita. Delegasikan. Ya, kira-kira apa nih? Pak, tolong dong Bapak beliin es campurnya. Kan bisa. Nah, ini namanya komunikasi terbuka. Ya. Kemudian yang berikutnya, tetapkan batasan waktu. Dalam diskusi keluarga, kita bisa bilang, kita harus khatam dalam waktu puasa 20 hari ya. Kita komunikasikan bagaimana, enaknya bagaimana nih, kapan aja kita baca Qur'annya. Apa habis subuh, habis maghrib, kalau habis isya mungkin kekenyangan biasanya. Ya. Jadi itu waktu-waktu itu. Apalagi tadi kaitannya dengan tanggung jawab ibadah pribadi ya. Kita perempuan ketika kita aktif atau aktivis di luar, ini kan sangat rentan dengan membagi waktu, apalagi dengan membaca Quran misalkan ya. Kalau bisa Quran itu kan bisa di HP ya sekarang, bawa-bawa kemana-mana, itu mau di tempat kerja, mau di mobil, itu kan bisa, artinya punya kesempatan untuk itu. Oleh karena itu paling penting tadi yaitu memanage waktu. Kemudian yang terakhir adalah perspektif mental. Nah, bagaimana mental anak kita ketika di bulan Ramadan ini? Yang pertama, kita jauhi perasaan bersalah. Misalkan anak itu tadi kita udah delegasikan, kamu hari ini pagi ini nyuci pakaian ya, tapi tiba-tiba tidak dilaksanakan. Nah, kita jangan mengejas, bagaimana sih ya, emosi lah gitu. Ini jangan, ya udah, kalau hari ini belum dikerjakan, waktunya kapan, apa entar siang, apa entar sore, atau besok, silakan. Itu bangun komunikasi yang hangat dalam keluarga. Kemudian fleksibel, nah itu tadi, kalau emang hari ini belum dikerjakan, besok boleh. Terus ketika baca Quran di awal Ramadan kita bikin jadwal, jam sekian kita jadwalnya baca Quran. Nah kemudian anak yang satu ketiduran, gitu, bisa jadi kan, anak yang satu ketiduran, kita fleksibel ya, jangan dimarahin. Kemudian pokoknya yang kondusif lah, artinya kita fleksibel. Ya udah, kalau sekarang enggak ya, hari ini tidak, besok harus double, misalkan seperti itu. Jadi mengatur waktu antara pribadi dan keluarga itu yang sangat penting adalah memanage waktu dan disiplin waktu. Itu menurut saya. Oh, Seperti itu. terima kasih Bu Syahrini nih, tadi bahas banyak soal di rumah, manage waktu dan komunikasi ya Bu. Iya, betul. Karena sangat penting. Penting banget manage waktu dan komunikasi tadi, baik sama orang anak ataupun pasangan sendiri. Iya, betul. Nah, ini nyambung nih dengan komunikasi tadi. Kita ke Ustazah Erni. Sebenarnya bagaimana Islam memandang kerjasama tadi yang sudah disampaikan, kerjasama baik manage waktu, komunikasi, manage satu keluarga gitu ya Bu ya. Gimana sih sebenarnya Islam memandang kerjasama suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah? Harapannya kan Ramadan ini menjadi salah satu langkah bikin tambah sakinah keluarga ya Bu ya. Nah, gimana nih Umi Islam memandang kerjasamanya? Ya baik, jadi pernikahan itu dibangun di atas relasi partnership ya, kerjasama, bukan di atas dasar apa namanya
bawahan. Kompetisi ya. Kompetisi. Siapa lebih atas, siapa Iya, lebih keren. siapa yang lebih keren. Mm-mm. Jadi ajang relasi kerjasama antara suami istri, bukan ajang kompetisi gitu loh, Iya. pernikahan itu. Jadi partner ya. Jadi partner. Jadi apa namanya, tujuan dari pernikahan itu ya sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terbangun gitu ya. Karena memang sakinah itu akan hadir ketika ada kerjasama di dalamnya gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi partnership atau kerjasama itu sesuatu yang perlu dan niscaya dalam membangun rumah tangga. Jadi kerjasama antara suami dan istri akan menghadirkan kesakinahan itu ya. Terus yang kedua ya, jadi laki dan perempuan itu dalam pernikahan itu saling melengkapi gitu ya. Jadi saling melengkapi antara satu dan lainnya. Dalam ayat itu dikatakan kunna libasul lakum walakum libasul lahun ya. Wa antum libasul lahun. Jadi kamu ya perempuan itu menjadi pakaian bagi laki-laki ya, dan laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Jadi yang namanya pakaian itu kan ya menutupi kan, mempercantik, memperindah ya, menghias diri kita gitu ya. Jadi ketika kita membangun apa ya, relasi, maksudnya kita menikah gitu, itu akan apa ya, kita akan membangun satu relasi yang di dalamnya kita saling melengkapi itu antara suami dan istri. Itu tuh yang penting ya. Jadi dalam hubungannya dengan apa ya, dengan di Ramadan contohnya ya. Nah, jadi perlu itu kerjasama, jangan sampai tugas-tugas yang tadi itu ya, itu semuanya diserahkan kepada istri gitu. Iya. Jadi bagaimana suami dan istri itu harus bekerja sama, berkomunikasi ya, bermusyawarah, ini berbagi peran gitu ya. Jadi misalnya kalau ibunya yang masak untuk menyiapkan sahur, bapaknya yang bangunin anak-anak gitu kan, itu jadi ada kerjasama. Jangan sampai ini istri ya dia masak juga, dia bangun anak juga, sampai suaminya juga harus dibangun. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi itu jadi di perempuan itu akan menjadi beban yang berat gitu ya, ketika semua pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan semua. Iya. Padahal kita punya contoh Rasulullah itu ternyata mengerjakan juga pekerjaan-pekerjaan rumah gitu. Jadi Rasulullah ini kan orang yang paling baik terhadap keluarganya, ya kan? Nah, ini harus dicontoh. Jadi suami dan istri itu harus bekerja sama, membangun komunikasi, bermusyawarah agar Ramadan yang dijalani itu baik untuk semua gitu, menghadirkan kesakinahan ya. Kemudian anak-anak juga jadi terdidik gitu ya, tujuan-tujuan Ramadannya itu dapat semua gitu. Jadi enggak beban di satu orang aja, di ibu aja. Lihat contoh nyata ya. Nah, contoh nyatanya Rasulullah itu juga membangun keluarganya dengan mau bekerja membantu istrinya. Wah, menarik. Jadi intinya partner ya, Partner. bukan kompetisi ya. Pernikahan itu partner, bukan kompetisi. Iya. Partner, bukan Kalau kompetisi nanti Mbak Era jadi gini, ketika suaminya dapat 5, istrinya berjuang supaya dapat 5. Itu kompetisi namanya. balapan ya Bu ya. Iya, balapan. Ya, Ya sekarang terjadi banyak kan begitu. Banyak. Makanya banyak terjadi perceraian itu salah satunya karena menjadikan pernikahan itu bukan sebagai partner untuk meraih ridhonya Allah, tapi malah menjadikan pernikahan sebagai kompetisi gitu. Itu yang terjadi. Jadi saling mencari kekurangan ya, bukan melengkapi ya, Mia. Iya begitu. Sebenarnya menarik banget, kayak masih seru gitu, tapi waktunya terbatas. Kita seksi 2 part 2 ini sudah hampir selesai. Terakhir nih, dari ibu-ibu semua, saya mau minta tips sedikit, pesan atau tips buat ibu muda yang baru belajar membangun keluarga Islami, mumpung lagi mau Ramadan, mudah-mudahan itu buat peran pendidikan kita juga nih, suami istri jadi tambah gimana? Sakinah. Dimulai dari Ramadan ini biar makin sakinah. Iya, Ya. betul. Tentunya boleh singkat dan padat dari Siapa dulu? Baik, para ibu muda, mari kejar
untuk menggapai sakinah, mawadah, warahmah. Demikian. Kejar. Iya, ibu muda kan? Ibu muda. Iya. Lanjut Ibu, boleh Ibu sendiri. Buat para pasangan muda Pasangan. yang ingin punya anak dan ingin memiliki istri, ya buat pemirsa yang belum nikah Yang kan bisa aja. tipsnya Ya. nih. Intinya untuk membangun sebuah keluarga itu penuh keterbukaan, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi satu sama lain. Keterbukaan sangat penting dalam membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apa semua dalam segi mulai dari keuangan, perilaku, semua itu pokoknya harus terbuka. Tidak ada yang ditutup. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara Seperti itu dalam rumah tangga. Intinya seperti itu aja. Ya, tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih Bu Sukyati. Terakhir dari Umi Erni. Ya, baik, pesan ya. Pesan untuk ibu-ibu muda yang pertama itu jangan takut berproses. Itu yang pertama ya. Jadi membina rumah tangga itu pasti banyak ujian-ujiannya. Jadi pertama jangan takut berproses. Jadi tidak harus sempurna gitu ya. Yang penting mau berproses, itu yang pertama. Yang kedua itu luruskan niat ya. Karena setiap hal yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah kalau niatnya lurus gitu ya. Jadi yang ketiga itu bangun rumah itu dengan ilmu bukan dengan emosi ya. Jadi bangunlah rumah tangga dengan ilmu ya. Terus ditingkatkan ilmu kita, jangan merasa cukup gitu ya dengan apa yang kita miliki. Jadi tambah ilmu terus insya Allah ya. Jadi ilmu bukan emosi gitu. Terus yang ketiga jangan suka banding-bandingin dengan orang lain. Ya. Nah, ini yang penting. Jangan suka membandingkan dengan orang lain karena kecewa kita ya, dan nggak akan maju, itu akan terus apa ya, negatif lah gitu dalam rumah tangga itu karena membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Kita akan menjadi istri yang paling cantik bagi suami kita atau suami kita akan menjadi orang yang paling ganteng buat suami kita gitu ya. Karena kita nggak bandingin. Bayangkan kalau suami kita bandingkan dengan artis, nah jadilah ya. Nah itu jangan banding-bandingin. Jangan bandingin sama artis Korea. Kayak gitu. Nah berikutnya jadilah ibu yang tenang ya. Jadi insya Allah kalau kita tenang, insya Allah keluarga yang akan lahir di situ adalah keluarga yang tenang ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi jadilah yang paling tenang bukan yang paling sempurna. Jadi yang luar biasa peran perempuan di keluarga di bulan Ramadan ya, tadi sudah dibahas tantangannya, harapannya, dan tipsnya. Sampai yang terakhir tipsnya jangan lupa tipsnya dilakuin nih buat ibu bapak yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih banyak keberkahan, banyak pahala di bulan Ramadan dan keluarga kita terus ditingkatkan menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Itu dulu dari podcast diksi kita hari ini. Juga ya sudah selesai, nanti kita lanjut ke part 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.